Oke teman-teman, gak bakal lulus di sini. Jadi di video kali ini bakalan seru banget. Ini hujan-hujan, tapi kita bakalan ngobrol-ngobrol soal ikan mas hoki. Tapi tentunya nggak kita doang gitu. Kita di sini di villa di tempat salah satu penghobi ikan mas hoki di Bandung gitu. Tepatnya di daerah Soreang. Ini salah satu penghobi yang totalitas gitu. Yang totalitas yang pokoknya banyak ilmunya deh. Nanti kita sharing-sharing sekaligus belajar sama yang punyanya. Jadi ditonton terus sampai habis. Oke teman-teman, kita udah bersama pemiliknya gitu. Halo, dipanggil apa berarti? Om Eka aja? Ya, Om Eka. Siap. Ini bareng Om Eka, penghobi dari Bandung gitu ya. Tepatnya daerah apa nih? Om? Ini daerah Katapang. Daerah Katapang gitu. Daerah Katapang. Gitu ya, bisa dilihat di belakang. Cantik banget, enak banget settingannya gitu. Jadi ini ukurannya berapa Om? Ini panjangnya Ya. itu 150 cm. 150 cm. Ya. Terus lebarnya itu 120 cm. Ya. Bersih, tanpa chamber. Ya. Nah, tingginya itu 1 meter. Oh, 1 meter tingginya? 1 meter. Oh. Tingginya. Berarti sama filter itu berapa? Filter itu di 15, 135. Jadi totalnya itu 135. Oh iya iya. Totalnya 135. Ini headroom head mushroomnya gede-gede banget. Ini head mushroomnya ukuran berapa Om? Ini bawah itu Ya. 2 cm, Ya. naik ke 4 cm, naik ke 6 cm. Oh, 6 inci ya? 6 inch. 6 inch. Ya, 6 inch. Gitu. Gede banget. Aduh gila, ini isinya berapa banyak Om? Ini tuh kurang lebih itu 8 ekor ya, 8 ekor, 10 ekor lah. Ya, oh, iya. Campuran kayak ada Campuran. Jadi ini yang ada 3 jenis ikan. Oh ya. Koki, Om? manfish, Ya, sama manfish. Chinese fin. Chinese fin. Iya, Itu Chinese fin buat apa Om di sini? Ini Temeknya atau ada fungsi lain? selain tempe, dia pemakan sisa Sisa pakan kotoran, gitu ya, ya, sisa sisa kotoran, pakan, gitu ya. sisa kotoran, termasuk lumut. Oh, lu gitu. juga makan ya? Makan juga dia, gitu. Tapi kalau manfish, Ya. nah itu selain tank meat tuh makanin kutu dari Dari apa? koki. Dari koki. Oh, berarti semuanya ada fungsinya berarti Om? Ada fungsinya gitu. Bukan hanya sekedar tank meat, Iya. tapi dia punya fungsi lain. Fungsi lain ya? Fungsi lain. Siap sih. Gitu. Keren. Nah kalau misalnya di beberapa ini kan Iya. saya belum terlalu komplit nih Iya. jenis Jenis kokinya. kokinya? Ya, Biasanya ada apa aja berarti Om? Demekin, Ryukin, Iya. Oranda, ya udah gitu. Sama rancu itu ya? Ya rancu, Iya. sama rancu. Rancunya 2 ekor. 2 ekor. Nah, saya sebetulnya ini masih project coba-coba. Oh gitu. Ya, Iya, masih project riset lah ya, coba-coba, masih gitu. riset. Karena di sini saya masih belajar gitu kan. Nah, dalam jangka waktu 6 bulan tuh saya nggak pakai water change, Ya. sama ngandelin auto drip, ternyata nggak ada yang mati juga. Oh, Ini aman lah pokoknya. aman ini. Gitu. Ini bening banget, parah bening banget. Udah apa ini? Berarti ini sebutnya ini ya, kolam bak fiber berarti ya? Ya, Bak ini fiber ya? kolamnya bak fiber. Iya. Dia terdiri dari 5 chamber. Mas Ember ya? 5 chamber. Pertama chamber kewan karnas, Iya. buat kewan karnas. Terus kedua dia mekanik. Saya pakai matala, 2 jenis matala. Iya. Matala biru 1, Iya. matala hitam 1. Oh, itu berarti beda fungsinya ya berarti? Beda fungsinya karena high density-nya itu Ya. berbeda gitu kan. Oh. Ada yang low, ada yang high gitu kan. Oh, gitu. Nah, terus yang terakhirnya itu chamber ketiga, chamber keempat Ya. itu saya memaksimalkan filter biologis. Oh iya, berarti Ya. sisanya biologis lah ya gitu ya? Sisanya biologis. Oh, sisanya Saya cuma biologis, 2 ya, pakai ya. biologis tuh. Satu kristal bio, Ya. sama ini lamarok. Oh, laparok juga ada? Ya, cuman jadi ada 4 doang. Oh, patwa. Oke. Ada total keseluruhan ini tuh Ya. filter biologisnya tuh ngabisin sekitar
30 kiloan sampai 40 kilo. Gila, banyak banget. Nanti kita lihat ya Om ya. Gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Berarti dari pakan nih Om, berapa kali berarti ini pakan? Saya satu hari saya push setiap 1 jam sekali itu 12 kali sampai 12 kali? sampai 14 kali. Nah, 12 cuman kali. takarannya itu kecil banget. Kecil ya, berarti sedikit-sedikit Kecil, tapi sedikit. sering gitu ya Om. Tapi ya? sering. Ini Gitu. ilmu baru nih Om. Nah, Ilmu baru nih, betul siap. saya pertumbuhan ikan tuh dalam 1 bulan minimal itu 3 cm. 3 cm. 3 Bayangin loh cm guys. minimal. 3 cm. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan 3 cm. Gila. 3 cm. Nah, paling rendah itu ada di 2 cm lah. 2 cm lah ya. Ya, tergantung Ya. si ikannya ya. Ya, si ikannya. Tergantung si ikannya. Gitu pertumbuhannya tuh, gitu. Berarti ini yang paling gede yang mana nih Om? Berarti si Ryukin itu ya? Ryukin itu yang paling gede. Itu berapa senti Om? Itu pertumbuhannya agak lambat. Oh, Itu pertumbuhannya agak lambat. paling lambat berarti di antara Paling yang lain? lambat di antara yang lain. Nah, kalau yang lain itu Ya. ada yang 2 cm, ada yang 3 cm 3 cm. gitu kan. Cuman yang paling lambat itu si Ryukin ini. Nggak tahu, saya belum research juga. Ah. Nggak tahu karena dia memang udah mentok Ya. gitu di segitu, Gitu. atau memang udah pertumbuhannya memang segitu. Berarti berapa senti itunya panjangnya? Ini Ryukin itu saya terakhir senti itu di 19 ya? 19? 20 lah. 20-an ya? Iya, 20 sentian. Gede banget, gede sendiri dia. Gede sendiri dia yang itu. Memang awalnya dia yang paling gede. Nih, gitu. Yang lainnya itu ada yang di 17, ada yang di 14 gitu kan. Ini paling kecil ya? Ya, ada yang paling kecil di Ryukin. Oh, Ryukin ya? Yang hitam. Ryukin yang paling hitam yang gede. Chinese hyphen-nya bagus banget. Ini panda apa gimana? Memang warnanya seperti itu. Oh, kayak gitu ya? Nah, memang warnanya seperti itu. Tapi itu bisa gede juga ya? Chinese fin malahan bisa sampai 30 sentian. 30 sentian. 30 senti. Lebih gede bisa. Gila. Ya. Wah, Cuman itu tank bagus banget. Chinese fin itu bisa di tank net di ikan predator juga. Oh, bisa kan? Bisa. Bisa ikan predator bisa. Iya. Ikan koki juga bisa. Gitu. Chinese fin Lama ya, lebih fleksibel lah. Fleksibel ya? Iya, lebih fleksibel. Manfish di predator juga sih kayaknya ini yang saya tahu Ya. lebih friendly lah. Betul lah ya? Iya, Asal betul. jangan jomplang aja size-nya. Asal jangan jomplang Ada aja. nanti Gitu. ada korban nanti gitu. Ada korban. Ya, berarti yang paling favorit ya, ikan mana nih? Yang paling favorit? Saya Paling suka gitu. justru yang di oranda ini. Oranda. Yang kepala yang ini. Oh, Nah, yang ini. kirim itu ya? Ya. Mantap itu. Itu gondrong banget. Dan Parah. yang suka. Itu berapa sih? Sama yang black. Rancu Black ini Rancu ya? Black. Ini solid sih. Solid. Ini hitamnya solid banget sih teman-teman. Nah, ini solid banget ini. Gitu. Ini indah banget sih. Ini kondisi air 4 bulan, guys. 4 bulan? 4 bulan. Nggak diganti? Dari ganti air. 4 bulan coba. 4 bulan. 4 bulan ini nggak diasihin. Tapi memang volume airnya banyak juga ya Om ya? Ya, volume air ini sekitar 1.800 liter ya. 1,8 ton berarti ya? Ya. Totalnya tuh. 1.800 liter. Iya, 1.800 liter kan. Gitu. Ini. Belum termasuk chamber ya? Iya. Belum termasuk chamber, belum dalamnya doang. Ini belum lagi ini di auto drip ya? Auto drip. Di auto drip, ini sistemnya ada auto drip, terus overflow. Overflow. Ya, overflow. Jadi makanya saya berani nggak ganti air selama 4 bulan. Nah, berarti itu teman-teman. Jadi ada tipsnya kalau misalnya teman-teman juga pengen kayak Omeka di sini, maksudnya 3-4 bulan gitu ya, beberapa bulan gak ganti air ya, tipsnya kayak gitu. Berarti harus ada air yang masuk ya Om ya? Ya, Ada air yang masuk terus, dia tuh 24 jam non-stop ya? 24 jam. Ada juga yang keluar gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya cuman nggak ada sistem kayak gitu, kayaknya nggak berani lah ya Pak? Saya nggak berani Nggak berani. kalau misalnya itu. Gitu. Saya Iya. tuh hanya mengurangi air ketika membersihkan chamber yang kedua mekanik. Oh iya. Itu buang air ya sedikit kan, Sedikit aja ya? sedikit. Ah. Cuman itu saya tuh di chamber mekanik itu kan Iya. kurang lebih 1 bulan sekali. Oh, sebulan sekali. Baru Si pembersihannya itu ya? pembersihannya itu karena kondisinya memang masih
masih bening. Iya, benar. Nah, tapi di situ saya probiotik masih terus. Oh, berarti pakai probiotik. Probiotik. Oh, berarti itu penggunaan probiotik ya teman-teman. Berarti penggunaan probiotik itu emang buat apa sih sebenarnya? Sebetulnya probiotik yang Ya. saya ketahui itu selain kondisi air ya. gitu buat si ikannya Si juga. ikan juga ya, berarti ya? Si ikannya juga gitu kan. Nah, itu juga ngebantu buat filter biologis gitu kan. Makanya saya rutin setiap seminggu sekali itu ngasih probiotik. Seminggu sekali teman-teman, seminggu sekali dikasih probiotik gitu. Langsung aja dituang atau di filternya? Di sini langsung. Langsung ya. Nah, takarannya itu kurang lebih ini tuh 20 tutup botol ya. 20 tutup botol. 20 tutup botol. Banyak banget sih. Saya nggak nakar sih, cuman dalam 1 minggu saya rutin. Saya ini bersihin tuh setiap hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat saya pasti bersihin. Si lumut kan di sini ada suka lumut nih. Saya lumut karena sinar matahari langsung dari atas nih. Oh, langsung ada ya? Ya, langsung ada juga, nembus juga ke sini. Jadi pasti ada lumut nih, pasti ada lumut. Cuman saya bersihin pakai flipper Gitu ya? Ya, flipper. Ya, gosokan itu. Nah, karena si ininya tebalnya itu 1,2 mili ya. Si kacanya tuh. Kacanya. Ya, 12 mili. 12 mili ya? 12 mili. Kacanya 12 mili. Ya, kacanya 12 mili. Temper. Oh, Temper juga. Gila, ini totalitas banget nih ngopi ini. Aduh, jadi pengen nih. Gitu, oke. Berarti ini aja Om, mau izin videoin Silakan. filternya? Silakan. Kita kesana Buka aja. ngobrol kali ya? Ya, siap. Ya teman-teman. Siap Om, jadi gimana nih filternya? Pertama, chamber? Sistemnya itu filternya itu dari button drain masuk ke chamber pertama. Iya. Ini ada kewan ya? Kewan Muter-muter gitu ya Om? Ya, muter karena memang harus digerakkan gitu kan. Ini pakai aerasi kan. Oh, pakai aerator juga berarti ya? Aerator. Ya udah mateng sih warnanya. Oh, berarti kalau misalnya udah matang kewan tuh berarti berwarna kayak gitu ya? Berwarna kayak gini. Oh, siap, Meskipun kita bersihin nggak akan sebersih putih waktu pertama nih. Pertama kali ya? Pertama kali ini dia udah matang gitu kan. Berarti ini filter apa masuknya? Ini Filter biologis? Yang saya tahu sih masuknya biologis. Biologis ya? Yang saya tahu ini biologis gitu. Oh iya, siap. Nah, ini chamber kedua. Langsung. Ini mekanik baru. Oh, baru mekanik. Nah, siap. ini Isinya apa? Ada 2 jenis matala. Satu yang biru, yang tadi ya, dua yang hitam ya. Abu. Oh, hitam sama Iya. abu. Hitam sama abu. Nah, juga. ini nih yang matala biru gini. Oh, kayak gitu. Ya, matala. Mirip-mirip Jetmat gitu ya? Ya, mirip Jetmat, lebih tebal gitu. lebih tebal. Nah, ini sama memang kerapatannya berarti ya yang beda. ya, satu kerapatannya. Ini antara yang biru sama yang abu, ini lebih rapat yang abu ya. Oh, lebih rapat yang abu. Kalau nggak salah itu lebih rapat yang abu kalau nggak salah. Nah, daripada Jetmat, saya lebih cenderung ke matala. Oh, gitu. Kalau matala gitu. Mantap sih. Nah, ini sampai bawah juga nih ininya. Nah, di sini baru kita Crystal Bio sama Lavaro. Oh, berarti full aja biologis gitu ya? Iya, tapi di sini juga ada paling bawah ini Crystal Bio. Oh iya. Crystal Bio. Nah, ini ada cuma satu kantong nih. Iya. Satu kantong. Nah, ini beberapa kantong. Oh, ini full berarti di sini ya? Fullnya Iya. di sini gitu sih. Semua full di sini. Nah, ini juga sama combine. Oh, sama antara Crystal Bio sama Lavaro. Ini di sini combine. Semua ini filter, chamber, semua chamber saya pasangin aerasi. Mantap sih. Supaya apa tuh Om misalnya? Kenapa dikasihin tiap aerasi ke chamber ini? Biar kinerja filter biologisnya ini ya, maksimal, lebih maksimal. Oh gitu, lebih maksimal berarti ya? Lebih maksimal. Dikasihin aerasi ya? Aerasi. Tuh gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di rumah tuh filter chamber, nah bisa nih jadi tips dari Om Eka, dikasih aerasi ya Om ya? Iya, supaya betul. makin oke kinerja si bakteri baiknya ya? Iya, betul. Lebih karena dia bakteri baik tuh kan tumbuh kan di sini kan. Nah, agar lebih pertumbuhannya lebih bagus ya
dikasih juga kasih aerasi. oksigen ya gitu ya. Ya, buat aerasi injeksi gitu. oksigen. Mantap. Gitu. Semua chamber ini, semua chamber kecuali pompa sama UV. Oh ini pompa sama UV. Ya, yang terakhir ini, ya. yang terakhir ini pompa sama 2 lampu UV. Coba lihat dulu. Ah, 2 lampu UV-nya. 2 lampu UV. Pantes aja nih. 2 lampu UV. Cuman saya nggak pakai heater ya di sini. Oh nggak pakai ya? Ya kekurangan saya belum ini karena perubahan cuaca dari panas Ya. ke dingin itu saya kan ini ininya disebutnya semi outdoor ya. Oh semi outdoor ya benar. Jadi nggak terlalu overswing. Iya. Nah, swing parameter ya. Swing parameter. Parameter ya. Jadi saya menurut saya sih saya belum ini ke heater gitu. Siap. Saya masih ngandelin ini aja Ini gitu. aja ya. Gitu. Mantep banget sih, pantas aja celing teman-teman, pas aja celing. Gila ini filternya kayak gini, mantep. Totalitas banget ya mau mekanik. Iya. Parah. Berarti kalau misalnya bersihin tinggal buka tutup keran aja berarti Ya, di sini ya? kalau misalnya dibersihin itu setiap chamber itu Iya. aerasi dimatiin. Nah, ini sistem buang keluar. Langsung gitu ya, berarti Langsung keluar. gila ini pemipaannya aja didesain kayak gini. Ya. Gila. Ini gampang banget berarti maintenance-nya. Maintenance saya dirancang untuk low maintenance lah. Mantap ya. Karena saya dikerjakan sendiri gitu, Tapi nggak nyuruh orang gitu. Banyaknya nikmatin aja om ya. Nikmatin banyaknya gitu. Parah. Jadi kalau misalnya 4 bulan sampai 6 bulan ya nikmatin aja gitu. Nikmatin nanti per 3 bulan hanya bersihin mekanik atau biologis itu mudah aja. Kita cuman angkat mekaniknya, ya. kita bersihin dari sisa pembuangan gitu, kocok-kocok, terus masukin lagi, udah isi air aja. Gitu aja. Gitu aja. Ajaib. Nah, dan itu bakteri baiknya itu nggak akan mati. Nggak akan mati. Nggak akan Karena mati. cuma jelas aja gitu ya. Hanya dibilas saja. Gitu Bu. Jadi cyclingnya bagus lah. Iya benar. Cyclingnya bagus. Karena ini aerasi full gitu ya. Terus ini. Oh berarti ini pipa auto drip itu di sini. Ya, pipa Nah, auto drip di sini nih. Oh itu overflow-nya. Ya keluar. Overflow. Overflow. Ini pipa overflow. Jadi air yang berlebih ini keluar di sini. Iya. Nah, sistem auto dripnya sebelah sana. Oh sana berarti ya. Ya, sistem auto Itu dripnya. nggak berhenti 24 jam non-stop. 24 jam itu nonstop. 24 jam. Ini bisa kita kecilin atau gedein Oh gitu. iya benar-benar. Ya. Setting gitu ya kalau Ya, misalnya ganti disetting. air di fullin aja. Ya gitu kan, ganti air kita fullin. Cuman kalau sistem auto drip saya lebih senang kecil gini aja. Gila gini aja. Iya. Paling berarti ya beberapa persen 10-20% lah ya tiap-tiap Iya. hari itu ya. Iya. Ini karena di sini juga saya sistem auto drip itu Iya. saya pakai filter juga. Oh pakai filter juga. Pakai filter di pompa. Oh jadi sebelum masuk ke sini air tuh difilter dulu. Difilter dulu. Difilter dulu. Mantap. Berarti ini air sumur atau air apa ini? Ini air Par. tanah. Ya. Oh air tanah. Bukan air Berarti PDAM. bisa langsung pakai aja ya. Om? Bisa langsung pakai. Benar bisa langsung pakai. Karena aman sih. Awalnya dari filter juga gitu. Nah, filter saya pakai Spedimen yang 0,5 mikron. Iya betul. Nah, Berarti udah pasti aman lah ya. Udah pasti aman gitu. Pasti aman, pasti Ya. bersih. ya kecuali kalau misalnya air PDAM Ya. itu saya saranin untuk ada pengendapan dulu. Oh, Ya. diendapin dulu berarti ya. Diendapin Oh, dulu. berarti kalau teman-teman misalnya di rumahnya juga sumber airnya bukan air tanah kayak Omeka di sini ya. Iya. Berarti langsung mending diendapin dulu ya. Diendapin sekitar 3 atau 4 hari lah. 3 sampai 4 hari baru Iya. langsung pakai gitu ya. Langsung pakai gitu biar Siap. ininya Ya. dan kaporitnya turun dulu. Nah. Jadi yang diambil itu atasnya bukan bawahnya. Oh, iya benar. Gitu. Jadi kalau misalnya air PDAM-nya itu kita tampung di ember nih, jangan embernya langsung dimasukin. Oh. Tapi kita ambil sedikit demi sedikit. Oh, iya, Itu iya. tips dari saya. Kalau misalnya untuk air PDAM untuk penghobi yang lain, gitu airnya dari PDAM bisa dengan cara tips seperti itu. Jadi air kaporitnya itu turun. Oh, benar. Berarti Si kalau kaporitnya misalnya langsung berarti bahaya lah ya. Gitu ya. bahaya gitu. Sebetulnya nggak terlalu bahaya banget, cuman mungkin agak ngeganggu ke metabolisme si ikan. ikan. Ya.
ikan gitu. Gila ini impian sih. Mantap banget, parah. Ini sistemnya udah by design segala macam, sampai lampunya aja estetik banget. Ya, Lampunya lampunya estetik banget saya ya? pakai ada 3 Ini ya. lampu. Tiga lampu. Yang satu 3000 Kelvin, yang satu yang agak kuning dikit. Nah, ini 10.000 Kelvin yang itu. Itu lampu-lampu gantung lah ya, Ya, lampu sorot gantung. gini ya. Karena menurut saya kalau misalnya lampu tidak saya kan belum ini ya, Ya. si ikannya belum colornya belum keluar nih. Saya masih mau upgrade ke memang lampu ke yang lebih yang ini, khusus gitu ya? yang khusus gitu. Mantap. Tapi ini udah kena matahari om ya? Matahari langsung, makanya saya ini kolam bak fiber itu disebut semi outdoor ya. Iya. Semi outdoor. Enak banget sini. Ya. Aduh, sambil ngopi-ngopi liatin ikan-ikan. Iya, betul. Low maintenance lagi. Low maintenance. Saya memang karena saya di sini membersihkan apa gitu. Saya sendiri nggak nyuruh orang gitu. Makanya saya mengaplikasikan ini untuk buat low maintenance lah gitu. Ngebuang air, ngisi air gitu. Semua low maintenance. Ini satu pertanyaan yang basic dan belum tanya ini, berapa lama sih om? Udah berapa lama gitu ngerawat ikan koki itu? Saya sih sebetulnya belum setahun ya. Belum setahun ya? Belum setahun. Gila. Ya makanya ini ikan kokinya tuh bukan ini ya. Saya belum terlalu milih-milih gitu. Saya belum terlalu milih-milih ikan koki. Yang penting ada ikan koki. Saya coba dulu untuk belajar juga. Saya belajar juga. Saya belajar dari orang lain gitu kan. Dari Google, dari YouTube gitu kan. Lihat referensi gimana cara memelihara ikan yang baik gitu atau gimana. Nah, makanya ikan ini saya yang ada aja dulu gitu, eksperimen aja dulu. Makanya saya nggak berani untuk beli ikan-ikan yang agak grade-nya agak bagus, agak tinggi gitu ya. agak tinggi. Benar. Makanya ini saya belajar dulu ya. Berarti nggak ada yang langsung pinter ya om ya? Nggak ada yang langsung Tapi pinter. ini baru 1 tahun aja udah banyak banget ilmunya om ikan. Kita belajar banyak banget nih hari ini. Gila mantap sih. Ya, kalau misalnya ya kebetulan ada basic sih ya, Ada basic dari ikan hias. Oh, gitu. ikan hias Makanya saya sebelumnya. terapin juga di sini. Oh iya. Tapi Gitu. kalau main ikan hias udah lama berarti om. Udah lama. Cuman saya sempat dulu berhenti karena ada kerjaan. Nah, saya kebetulan ini iseng-iseng nih pengen pelihara ikan karena saya kan basicnya itu sekarang saya di pemancingan nih ikan mas. Kenapa enggak juga satu turunan nih ikan goldfish tuh satu turunan sama ikan mas nih. Ikan koi, ikan koki, ikan mas itu sama-sama satu turunan nih. Kenapa enggak saya di ikan koki juga? Nah, Gila. makanya saya totalitas di sini. Gitu. Siap. Oke, gitu aja kali om, barangkali di video kali ini ya. Terima kasih banyak om udah ngizinin kita buat belajar, buat sharing bareng gitu sama teman-teman juga di rumah. Gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini aja gitu. Jadi sebelum endingnya video bisa dinikmatin dulu indahnya tank fibernya Omeka ini. Silakan.